Hai, YouTube channel Soli Supriyadi kembali hadir untuk para siswa, juga orang tua siswa yang akan membimbing siswa dan putra-putrinya dalam pembelajaran IPA dengan pembelajaran yang sangat asik. Kami sekarang akan mencoba memberi penjelasan mengenai besaran turunan volume. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita setiap hari mungkin pernah mendengar kata-kata volume. Dan volume memang adalah kebutuhan umat manusia dalam berbagai kegiatan, terutama mengenai zat-zat yang kita perlukan setiap hari. Apa itu volume? Misalnya, kamu mempunyai dua wadah, yakni kaleng besar dan kaleng kecil. Dari kedua wadah tersebut, jika dipergunakan untuk menampung air, kaleng besar pasti dapat menampung air lebih banyak. Mengapa hal ini terjadi? Hal tersebut terkait dengan besarnya ruang yang terisi oleh materi. Biasanya disebut volume. Jadi, materi yang tertampung pada suatu benda itu, jumlah materi yang tertampung dalam suatu wadah tersebut itu dinamakan volume. Jika volume suatu benda lebih besar, maka benda itu dapat menampung materi lebih banyak dibandingkan benda lain yang volumenya lebih kecil. Ya, jadi bila kita memiliki dua buah benda besar dan kecil, jelas yang besar akan lebih banyak menampung materi dibandingkan benda yang lebih kecil. Penampungan benda atau materi dalam suatu wadah itulah yang dikategorikan volume. Volume merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang. Sekali lagi, volume itu merupakan besaran turunan. Mengapa dikatakan besaran turunan? Karena volume merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran panjang. Volume benda padat yang bentuknya teratur, contohnya balok, dapat ditentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya. Selain balok mungkin juga ada kubus. Itu juga merupakan bentuk yang mendekati kesamaan. Dalam ilmu pengetahuan alam atau IPA, ya, lebar, panjang, dan tingginya, kemudian mengalihkannya dari ketiga itu, maka itulah yang dikatakan sebagai volume. Jika kamu mengukur panjang, nah panjangnya gambar yang di bawah ini kamu ukur, lalu setelah mengukur panjang,
kamu ukur lebarnya, dan kamu juga ukur tingginya pada balok tersebut menggunakan satuan sentimeter atau cm, maka volume balok yang diperoleh dalam satuan juga sentimeter kubik. Jadi sentimeter pangkat 3. Tetapi jika panjang, lebar, dan tinggi diukur dalam satuan meter atau m, maka volume yang diperoleh satuannya meter kubik atau meter pangkat 3. Nah, itu mengenai satuan, ya. Jadi jelas di sini menjelaskan dari awal bahwa volume, ya, itu merupakan besaran turunan yang satuannya diturunkan dari besaran pokok panjang. Dilihat di sini, jadi satuan pada volume mengapa jadi kubik? Karena terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi, ya, panjang, lebar, dan tinggi. Nah, itu mengenai volume benda yang bentuknya teratur seperti balok atau kubus dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan volume suatu zat cair? Nah, sekarang kita mencoba masuk ke dalam zat cair yang kita ketahui bahwa zat cair tidak memiliki bentuk yang tetap, ya. Jadi bentuk zat cair itu selalu berubah-ubah. Bentuk zat cair selalu mengikuti tempat yang dia tempati. Kalau tempatnya bulat, maka dia akan berbentuk bulat. Kalau tempatnya seperti balok, maka zat cair juga akan membentuk seperti balok. Jadi bentuk zat cair selalu mengikuti bentuk tempatnya atau wadahnya. Nah, itu yang harus kalian ketahui, bahwa bentuk zat cair itu selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, jika zat cair dituangkan ke dalam gelas ukur seperti pada gambar, ya, bisa kamu lihat pada gambar di sini zat cair yang pertama menunjukkan angka 30, lalu yang kedua menunjukkan angka 40. Nah, itu merupakan cara mengukur volume zat cair. Ruang gelas ukur yang terisi zat cair sama dengan volume zat cair tersebut, ya. Nah, di sini lihat satuan di atas, sentimeter kubik. Ini juga sentimeter kubik. Berarti yang ini adalah 30 cm kubik, ya. Yang ini adalah 40 cm kubik. Jadi volume air yang ini adalah 30 cm kubik, sedangkan yang satu lagi adalah 40 cm kubik. Seperti itulah mengukur zat cair, ya, untuk mengetahui berapa volumenya. Volume zat cair dapat dibaca pada skala sesuai ketinggian permukaan zat cair di dalam gelas ukur tersebut, ya. Atau contoh yang kedua di sini, ya. Di sini adalah menunjukkan 60 cc. Sedangkan di sini menunjukkan adalah 80 cc.
Nah, gitu ya. Untuk mengukur zat cair. Seperti yang kamu lihat pada gambar, hasil pembacaan volume air dengan gelas ukur di atas memiliki satuan mililiter, kependekan dari mililiter. Apa itu mililiter? Nah, kita harus juga mendalami satuan-satuan dalam volume, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, volume zat cair biasanya dinyatakan dalam satuan mililiter atau ml atau liter, ya, disingkat dengan L. Bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, atau 1 liter itu sama dengan 1000 mililiter. 1 mililiter itu sama dengan 1 cm kubik. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan untuk anak-anakku sekalian yang saya cintai. Semoga pembelajaran ini sangat bermanfaat ya untuk kalian semua. Terima kasih yang tak terhingga untuk rekan-rekan yang mengunjungi channel kami ini. Itulah yang bisa saya sampaikan.